sepertinya akan lebih baik itu buat kota. Karena jalan-jalan di kota harusnya kalau semua bangunan menerapkan ini menjadi lebih hidup. Ya, jadi si tipologi yang hilang ini, bangunan middle rise dengan kepadatan yang lebih tinggi, multifamily, itu yang hilang di Jakarta, yang belum umum. Walaupun dulu sebenarnya sempat rumah susun itu kan 4 lantai kan. 4 lantai. Di Tanah Abang, di banyak. Klender, Di ya kan? Di Pulau Mas. Tapi kan tipologi itu juga menghilang karena dianggap gagal. Dianggap gagalnya itu ketika dia tsunami, rusun milik, itu bergeser kepemilikannya. Yang tadinya targetnya menengah ke bawah, masyarakat berpenghasilan rendah. Itu karena dia milik, kekuasaannya penuh, berubah menjadi gentrifikasi gitu. Pemiliknya akhirnya beralih menjadi yang menengah ke atas. Nah, mungkin jelasin dikit, gentrifikasi itu apa ya? Gentrifikasi adalah dalam bahasa yang lebih populer gitu ya, perubahan di harga tanah, katakan harga tanah atau harga rumah yang menjadi semakin mahal terjadi karena adanya proses jual beli gitu, yang tidak terkendali atau yang sepenuhnya dilepaskan ke pasar aja ya. Pasar. Jadi istilahnya orang jadi makin susah punya rumah gara-gara harganya terus digoreng lah intinya gitu kan. Gitu. Jadi lo ceritanya dalam hal ini lagi mengatasi urusan penggorengan lah ya. Ya ini secara nggak langsung. Terus gimana? Nah, bedanya itu kan kalau tsunami masalahnya di situ. Yang rusunawa itu kan dikelolanya sama pemerintah melalui pihak ketiga biasanya. Jadi ada pengelola unit rumah susun. Ya. Nah, jadinya mereka bayar sewa kan ke pengelola unit rumah susun. Tapi jadinya sistemnya tidak lagi dikelola oleh penghuni sendiri gitu. Jadinya sistemnya jadi kayak kos-kosan. Gitu ya, kayak orang nyewa, kayak kontrak gitu. Dan itu mungkin nggak sepenuhnya sesuai sama keinginan orang untuk memiliki unit hunian yang jangka panjang atau bisa diwariskan ke keluarganya. Jadi ada perbedaan di hal pengelolaan. Walaupun dulu sudah pernah tipe bangunan itu ada di Jakarta dibangun, gitu. Cuma ternyata tidak berjalan seperti yang direncanakan. Lalu tiba-tiba sekarang yang kita hadapi adalah yang bangunan 4 lantai itu hilang, adanya diganti oleh bangunan 20 lantai karena supaya padat sekali gitu. Dan orang-orang yang kaya gitu di Jakarta mungkin masih bisa punya rumah 2 lantai gitu kayak. Contohnya di kawasan Menteng di mana proyek yang kemarin itu berada, tapi bukan Menteng yang rumahnya gede-gede ya. Ini Menteng yang lebih padat yang dekat ke arah stasiun Sudirman. Jadi idenya adalah kayaknya ini harus memadat. Waktu itu mereka bikin sayembara tanpa hadiah namanya, gitu. Pemenangnya Yusing kalau nggak salah. Ada ide bahwa semua bisa tinggal di sana, tapi kepadatan lebih tinggi. Tapi waktu itu masih ide saja. Baru kemudian di tahun 2016-an ya, 16-17. Udah lama juga ya. Lama ini Yusing itu udah lama ya. Ini proyek lama, terus akhirnya saya bantuin Mas Marco, bantu mewujudkan ide yang dorman itu, ide yang lama sudah muncul itu untuk menjadi sebuah desain yang bisa dibangun. Bisa dibangun artinya ya kontraktor bisa baca gambar kerja dan sebagainya. Ya, disediain perangkat. Ya, jadi aku jadi arsiteknya di sana. Mas Marco juga terlibat intens sebagai konsep, jadi bareng kita. Lalu ya udah, kliennya juga udah ada. Calon kliennya waktu itu, calon penghuni. Calon penghuninya yang ngumpulin siapa? Teman-temannya Mas Marco. Oh, teman Mas Marco sendiri ya. Dikumpulin ya, mau nggak tinggal bareng di sini gitu kan. Karena visinya itu memang cukup ketat. Mereka harus punya visi yang sama. Jadi memang pertama akan tinggal di sana. Ini bukan investasi. Terus gaya hidupnya juga yang sesuai dengan tinggal
keluarga yang tinggal di pusat kota, jadi tidak boleh punya kendaraan pribadi. Ini bukan hal yang relatif mudah atau semua orang bisa terima kan. Orang punya orientasi pengen beli mobil. Ya, gue kalau mau punya rumah harus ada garasinya, ada carportnya gitu. Ini enggak, karena kalau lu di tengah kota, dekat sama stasiun, dekat sama tempat kerja, ya buat apa gitu. Karena sayang sekali tanah semahal itu, per meter perseginya mungkin bisa 50 sampai 100 juta. Cuma buat garasi, buat 15 meter persegi ya kali aja 50 juta aja, kita anggapnya 50 juta kali 15. Berapa tuh? Ya, hampir 1 M cuma buat mobil nongkrong doang kan? Mobil doang. Padahal itu bisa jadi unit tuh 15 meter persegi. Tapi bukan cuma masalah uang, tapi juga ruang itu harusnya bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih bermanfaat buat ruang tinggal. Betul. Bisa jadi unit tinggal, bisa jadi unit usaha, atau jadi tempat bersosialisasi misalnya. Itu yang seringkali hilang karena dirampas oleh kita jadiin kandang buat mobil yang ukurannya segede gitu. Mungkin udah waktunya juga ya sekarang kita meredus penggunaan kendaraan roda 4 itu ya, seiring dengan bertumbuhnya fasilitas publik ya untuk transportasi ya. Iya, maksudnya juga udah gaya hidupnya kayaknya udah berbeda lah gitu. Maksudnya sudah dimungkinkan orang untuk tidak punya mobil lagi. Ya, di tengah kota. Di tengah kota, betul. Gitu. Jadi ya setelah proses kurasi itu ada 6 keluarga, lalu mereka membentuk paguyuban lah, yang pada akhirnya berkembang menjadi koperasi untuk tinggal bersama. Jadi denahnya beda-beda. Ada yang luasnya 1 lantai penuh, ada yang 1 lantai itu dibagi 2, ada yang 1 lantai dibagi 3. Gitu. Jadi beda-beda luasannya, dan mereka tentu urun modalnya berdasarkan luasan tadi. Jadi peran arsitek itu juga menentukan bagaimana pembagian ruang, lalu oleh klien itu dikonversi menjadi pembagian luasan, yang akhirnya juga menjadi pembagian hak dan kewajiban. Betul. Jadi ada kaitan langsung nih, desain. Aku ya, ini berdasarkan peraturan bisa dibangunnya sekian, bentuk denahnya seperti ini, ruang bersamanya segini, tangga kan dipakai bersama, koridor dipakai bersama gitu. Lalu setelah pintu dan teras, balkon, mana yang menjadi milik bersama, mana yang menjadi milik pribadi, itu dihitung semua. Dan itu punya pengaruh langsung terhadap hak dan kewajiban masing-masing penghuni. Betul. Makin luas, maka makin besar hak dan kewajibannya. Makin kecil, ya tentu lebih kecil lagi hak dan kewajibannya. Nah, itu berarti kan tuh kan teman-temannya dikumpulin, yuk patungan yuk bikin gini. Berarti kita nggak ada fungsi KPR situ, nggak ada ya, berarti semuanya bayar cash ya. Apakah lewat sistem budgeting itu, apakah lewat pihak ketiga untuk membantu cash flow or what? Setelah ada hitungannya berapa harus nyetorin, karena kan yang mereka bayar itu pertama fee design. Fee design ditanggung gabungan kan, dibagi berdasarkan luasan juga. Terus tentu biaya konstruksi dibagi juga kan. Nah, dari mana mereka memperoleh uangnya itu kan urusan masing-masing. Oh, berarti mereka mau kredit mau apa? Apakah punya tabungan ataukah ada yang pinjem gitu, itu masih urusan masing-masing. Itu mungkin yang lebih tahu masing-masing. Tapi yang jelas ada pengumpulan modal. Iya. Termasuk buat bayar arsitek. Gitu. Jadi arsiteknya juga dibayarnya oleh. Kalau nggak masa pro bono lu. Iya. Awalnya sebenarnya konsepnya ada kemungkinan aku tinggal di sana. Oh, terus gimana? Jadi bayarannya adalah unit. Ditukar unit. Gitu. Tapi lebih butuh uang, Pak. Ya. Lebih butuh uang ternyata. Memang. Jadi itu. Ya udah deh, gitu. Aku kayaknya nggak bisa ikut. Dapat tinggal di sana. Minta mentahnya aja ya. Minta mentahnya. Nah, sekarang gini. Lokasi lahannya itu tadinya kosong atau ada bangunan? Ada bangunan. Oh, ada bangunan tapi lamanya. Rumah satu lantai. Lantai. Kondisinya juga sudah membutuhkan renovasi besar karena atapnya sudah kena rayap. Terus lantainya juga sudah amblas gitu, karena sebenarnya itu terjadi karena banyak gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Kami menduga ada penyedotan air tanah dan sebagainya, jadi mempengaruhi pada level tanah
Jadi tanahnya juga anjlok ya? Iya, jadi kayak ya udah nih rumah harus direnovasi total. Heritage nggak? Kawasannya heritage. Heritage. Karena kawasan Menteng ada ketentuan. Buildingnya? Tapi buildingnya enggak. Oh, buildingnya enggak. Nah, terus gimana? Ya, jadi cuma kawasannya aja? Iya, kawasan aja. Jadi ada ketentuan ketika ngurus IMB, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG. Itu ada ketentuan, misalnya harus ada atapnya, jadi nggak bisa flat dan beton. Terus ada yang menarik. Jadi pas ngurus itu persyaratannya harus bergaya Menteng. Bingung nggak? Coba, gimana tuh? Harus bergaya Menteng? Iya, agak bingung kan, harus bergaya Menteng. Berarti harus kumpulin presiden gaya-gaya Menteng seperti apa ya? Tadi tampilannya kurang lebih mendekati. Iya, tapi kan yang sulit adalah gaya Menteng yang seringkali muncul itu kan untuk rumah besar. Betul. Yang garden houses ya. Ada halaman gede. Ada halaman depan. Sedangkan di kawasan yang ini dibangun itu memang townhouse, benar-benar rapat kiri kanan gitu. Jadi deret ya tipenya. Iya, dan ketika proporsi rumah itu kita mau buat menjadi 4 lantai sesuai ketentuan, bisa dibangun 4 lantai, kan jadi aneh. Ya. Jadi apa ya? Bayangin di stretch gitu. Jadi ada gentengnya, tapi rumahnya yang tadinya komposisinya itu kita pakai golden ratio gitu, berantakan gitu. Ya. Nah, ini tantangan, waktu itu tantangan banget karena akhirnya harus ada negosiasi, harus ada atap, tapi juga ya kita kan pengennya IMB-nya keluar ya. Iya dong. Ya akhirnya ada negosiasi, putar otak gimana tetap mengakomodir persyaratan tadi, tapi juga nggak mau menjadi aneh secara desain. Ya. Jadi akhirnya punya genteng juga akhirnya. Ada atapnya tapi ya atap-atapan. Ya, misalnya gini, akhirnya aku ngelihat bagaimana bangunan yang pakai atap tapi 4-5 lantai. Dan itu terjadi di beberapa kota lain di dunia. Paris menggunakan pendekatan yang sama. Kan Paris itu berapa ya? 6 lantai. Ya, flat juga kan. Tapi kan atasnya ada atapnya. Ada genteng ya. Betul. Lalu ruang di bawah atap itu juga dibuat ada etiknya, ada jendelanya. Jadi akhirnya aku ngeliat ke sana gitu. Barcelona juga gitu kan. Ya, rata-rata Eropa lama begitu. Jadi akhirnya coba ngelihat presiden Rivernya di kota lain di dunia, karena di Jakarta kalau presidennya rumah Menteng tiba-tiba di stretch jadi 4 lantai, aneh. Kayak ngatung gitu. Jadi proporsi kan, kepala badan kaki kayak gede badan. Kepalanya kecil tapi badannya gede kan. Obesitas rumahnya. Itulah ya, maksudnya aturan tuh kadang nggak siap gitu. Iya. Harus bergaya Menteng tapi ini kan tipologinya beda. Ini kan tipologinya rumah 4 lantai. Ya, bukan rumah 1-2 lantai. Kekakuan regulasi juga bisa jadi masalah sih. Iya, regulasinya kadang nggak siap sama perubahan kebutuhan. Kalau memang konsepnya TOD itu bisa dimanfaatkan buat rumah, jadi rumah yang tadinya di sekitar situ 2 lantai bisa dibangun 4 lantai, kayaknya harus ada presiden tipologi yang berbeda gitu loh. Keharusan rumah bergaya Menteng kayaknya jadi nggak terlalu relevan. Yes. Kenapa nggak misalnya fokusnya pada konsumsi energi misalnya, atau dampak suhu terhadap lingkungan. Jadi bangunan itu tidak boleh membuat lingkungan sekitarnya panas dengan fasad, dengan vegetasi atau hal-hal lain dengan berbagai pendekatan ya. Betul, yang sebenarnya lebih penting, atau dia harus collecting rainwater gitu, rainwater harvesting. Kan bisa kayak gitu kan. Lebih ke ekologi dibandingkan ke langgam. kayak desain cuma sebatas langgam itu sebenarnya agak parameternya kurang banyak jadinya. Iya, semata-mata juga karena tipologinya nggak sepenuhnya sesuai gitu. Harus negosiasi, harus mikirnya jadinya lebih keras. Nah, itu kan 4 lantai ya. Berarti sirkulasi vertikal semuanya full pakai tangga berarti ya. Tangga. Ada lift kecil yang hitungannya lebih ke dump waiter ya. Untuk barang aja kan. Jadi untuk ngangkut gas, aqua. Kan repot nih kalau pakai tangga. Oh, sistem gasnya di masing-masing unit ya? Masih, karena menggunakan pipa gas itu juga ada kekhawatiran bagi penghuni untuk unit hunian. Kan ada beberapa kejadian pipa gas bocor, itu fatal akibatnya kan. Jadi ada ketakutan ke sana.
Kalau pakai LPG kapasitasnya terbatas. Kalau bocor satu tabung habis sudah. Tapi kalau pipa gas itu bocor terus-terusan. Ya, selama suplainya ada ya dia akan di situ. Ya, jadi mungkin juga belum sepenuhnya ada rasa percaya bahwa ada mekanisme regulasi atau maintenance yang layak gitu loh untuk pipa gas untuk hunian multifamily gitu. Itu di sana kelewatan pipa gas nggak sih daerah situ? Enggak ya? Setauku pipa kuning tuh. Ada. Di situ ya di daerah situ ya. Tapi kalau di mungkin geser beberapa ratus ada meter ya? itu mungkin ada. Soalnya setauku itu loh rumah susun di Pondok Kopi. Karena dulu kan survei ke sana juga. Itu pakai pipa gas. Ya, 4 lantai pipa gas depannya ada meteran, jadi itu, sebelahnya pam meteran pipa gas. Itu enak, murah kan? Murah. Jadinya murah banget. Dan pipa gasnya tuh di luar, jadinya. Nah, makanya saya pikir kalau memang nggak ada jaringan pipa gas di kawasan, mungkin nggak tetap pakai tabung gas, tapi tabung gasnya di lantai dasar. Ketiap unitnya pakai pipa. Iya, kota yang beradab itu kan harusnya punya 3 jaringan kota, air bersih, gas. Sama limbah. Selain energi ya, itu 4. Gitu. Itu kan harusnya ada semua tuh. Jadi kalau kita ngedesain rumah, kita tinggal masukin pipa kita ke situ. Iya. Kalau sedangkan kita kan enggak. Jadi IPAL kita masing-masing. Enggak ada tuh IPAL yang komunal. Yang komunal atau bahkan terpusat, gitu kan. Limbah padat semua harus dikelola sendiri. Lalu dibuang eksesnya ke saluran kota, gitu. Atau kalau penuh disedot. Di kota negara maju kayaknya itu udah harusnya nggak terjadi, gitu kan. Jadi kalau Jakarta mau jadi global city kayaknya harus mikirin 4 ini nih, gitu. Tapi kayaknya limbah paling susah kali ya. Limbah. Nah tadi saya pikir gini, gasnya tetap pakai tabung gas yang diantar ke rumah susun itu, tapi dari tabung gas itu ke unit masing-masing pakai pipa. Jadi nggak usah ngangkat tabung gas. Mahalnya adalah investasi di pipanya. Mahal di pipa. Karena pipanya kan harus pipa yang standar yang untuk khusus, gas. Betul. Gitu. Dan itu lumayan. Ya. Perlu diingat proyek ini budgetnya juga nggak besar. Menekan inilah ya, menekan ongkos ya. Jadi ini proyek yang budgetnya perlu dipikirkan dengan matang. Gitu. Jadi dari beberapa opsi tentu masih lebih murah mereka angkat tabung gas sendiri, cuma ya harus dibantu pakai troli atau apa lift tadi ya. Sesekali, dan itu tidak boleh dipakai sering, hanya untuk kondisi-kondisi tertentu aja. Itu liftnya nggak masukin orang nggak bisa ya? Muat orang, pernah dicoba muat dan cukup kuat, dia bisa 200 kilo. Just in case pakai kursi roda. Kursi roda nggak masuk, tapi kalau orang bisa masuk. Jadi ada salah satu penghuni itu orang tuanya datang, terus ya udah dilihat liftnya cukup gitu ya, boleh juga. Ya kalau 200 kilo masih bisa lah. Ya aman gitu, aman. Cuma tidak terlalu nyaman. Iya. Tapi kan cuma sebentar kan. Cuma berapa detik. Tapi ya sebagian besar sih itu sangat jarang digunakan, harus selalu pakai tangga. Pakai tangga ya. Ya lebih sehat juga sih pakai tangga. Makanya 4 lantai kan masih bisa. Lain kalau kita bikin rumah flat, istilah yang dipakai kan rumah flat ya gitu. Itu lebih dari 4 lantai mungkin agak. Rusun-rusun zaman dulu yang kalau kita ingat ada zaman dulu tahun 80-an, 90-an yang temboknya pakai bata, ekspos oranye gitu kan. Itu kan juga 4 lantai semua. Iya. Gitu. Nah, pakai tangga juga, tangganya di tengah, terus denahnya kayak kupu-kupu tuh, unitnya 1, 2, 3, 4. Iya. Tangganya di tengah gitu. Ya jadi hunian yang swadaya swakelola kan sekarang itu paling kampung kota ya. Kampung kota juga rata-rata cuma 2 lantai. Ya. Di penjaringan ada sih yang sampai 3-4 lantai, tapi padat sekali. Ya, gitu. Crowded, rawan kebakaran juga gitu. Tapi kalau rumah mewah ternyata cuma 2 lantai. Iya. Nah, ini yang agak beda gitu, karena sekarang justru kita mendorong multifamily, jadi 4 lantai tapi nggak dimiliki atau diisi sama satu keluarga, satu kakak, tapi harus banyak. Gitu. Jadi per meter persegi tanahnya itu dimanfaatkannya oleh lebih banyak orang gitu, dibandingkan rumah-rumah mewah kayak yang kita lihat kalau di Pondok Indah, di Pik, ya. Sampai sekarang masih dibangun lah gitu ya, di Menteng gitu, kayak sayang gitu kalau karena mungkin daerahnya belum padat juga sih, enggak, karena harga juga ya, benar-benar tanah itu dikuasai secara modal gitu. Jadi kalau lu kaya banget,
lu bisa punya tanah di Jakarta, cuma yang kaya ini nggak mau berbagi. Jadi kayak karena udah beli mahal, ya udah dia punya gua aja. Nah semangatnya kan kalau di co-housing atau di rumah flat ini kan sharing. Kalau tanah atau lahan itu adalah sumber daya yang terbatas, finite, maka kan didorong untuk kita berbagi lebih banyak orang yang menikmati dibandingkan dinikmati oleh sendiri aja. Nah desainnya gimana Des? Apakah lantai satunya tuh langsung unit? Kalau rusun zaman dulu kan langsung lantai satu langsung unit tuh. Bahkan ada yang unit-unit tertentu yang buka warung langsung di lantai dasar ya kan di unitnya, atau dia extend tuh karena dia mentang-mentang di lantai dasar. Tapi itu kan jadul lah, desain jadul. Nah rata-rata kan biasanya sekarang lantai satu buat area komunal atau area bersama gitu. Jadi sisanya 3 lantai ke atas itu untuk baru hunian. Apakah seperti itu? Ataukah lantai dasar dipakai untuk unit juga gitu, langsung unit itu jebret gitu. Nah kalau yang menarik kan sebenarnya ketika dia ruang itu dipakai untuk kepemilikan privat, maka ruang di sekitarnya juga jadi terbentuk menjadi kebau privat. Misalnya gini, kalau lantai satunya itu adalah rumah, maka akses visual maupun audio maupun akses masuknya itu menjadi sangat terbatas. Itu yang terjadi kalau kita ke perumahan sekarang. Benar-benar yang bisa masuk ke rumah adalah pemilik rumah saja. Nah di sini dikonsepkan lantai dasarnya itu justru lebih sosial. Makanya ada perpustakaan. Makanya ada temen bikin kedai kopi gitu kan, tapi bukan kedai kopi komersial ya, yang sangat terbatas. Karena diharapkan justru secara lingkungan dia menjadi lebih menarik dan lebih kaya karena dia merespon ruang publik di sekitarnya. Jadi lantai dasar sifatnya lebih publik dengan adanya perpustakaan. Jadi orang luar juga diundang untuk bisa masuk. Oh, dibuka umum juga perpustakaan. Terbuka umum, untuk perpustakaannya terbuka umum. Kopinya juga sekali. Kopinya juga. Okay. Ada jamnya jam bukanya ya. lah. Ada jam bukanya, tapi jadinya tidak benar-benar jalan di depannya jadi tidak terisolasi gitu. Benar-benar masih ada respon menanggapi. Dan ini sepertinya akan lebih baik gitu buat kota. Karena jalan-jalan di kota harusnya kalau semua bangunan menerapkan ini menjadi lebih hidup jalanannya, karena semua bangunan di kiri kanan merespon. Karena mengundang interaksi. Ada toko buku, ada warung gitu. Aku pernah jalan di misalnya kawasan Kayu Tangan di Malang gitu. Itu menyenangkan sekali karena ketika kita jalan ada warung, ada segala macam gitu. Tidak seperti kita jalan di perumahan yang privat, yang bahkan ada gated community-nya gitu, yang kok kayaknya jalan hanya berfungsi sebagai jalan gitu. Nah, mostly begitu sekarang. Iya, jadi fungsi privat kita angkat itu semua di lantai di atasnya. Jadi lantai dasarnya itu publik, yang tadi fungsi privatnya ke atas. Akses dari tangga ini yang dibatasi. Jadi yang bisa naik tangga hanya pemilik. Gitu. Makanya tangga aksesnya dari luar, dari depan. Dan itu ada pintunya, ada kuncinya, ada segala macam. Jadinya membagi ruang mana yang bisa diakses oleh publik dan mana yang harus aman hanya bisa diakses oleh pemilik. Itu tantangan ketika mendesain bangunan yang seperti ini. Itu yang kadang mungkin arsitek berbeda. Kalau kita ngedesain rumah pribadi buat orang kan dari pagar udah ditutup. Langsung selesai dalamnya. Dalamnya itu semua pemilik rumah. Kalau ini enggak. Nah, jadi ngatur public privat itu menjadi sesuatu yang menarik. Ketika sudah masuk ke privat pun, ini privatnya yang bersama, semua penghuni bisa akses, atau yang hanya salah satu penghuni aja. Gitu. Itu juga berbeda. Tangga, koridor itu kan semua bisa akses. Jadi kalau kita ada jendela di sana, ada balkon di sana, ada pohon, taman kecil atau tanaman pot di sana, itu kan tanggung jawab bersama. Itu saklarnya, lampunya, gitu, itu tanggung jawab bersama. Tapi kalau udah masuk buka pintu unit, nah itu baru terserah deh di dalam mau ngapain. Jadi ada gradasi ini yang akhirnya harus disusun dulu buat kenyamanan ya. Gitu. Kita harus susunnya hati-hati. Kan nggak mungkin buat masuk ke rumah A harus ngelewati ruang privatnya B, itu nggak bisa. Gitu. Dan efisien karena setiap meter itu kan mahal harganya. Jadi
seefisien mungkin koridornya, seefisien mungkin luasan tangganya, itu harus diperhatikan banget supaya lebih besar lahan yang bisa dipakai untuk huniannya. Betul. Kalau salah di situ, ya mubazir. Nanti uangnya habisnya buat bikin koridor. Bikin ya fasosnya lah ya. Ya, jadi secara desain seperti itu sih tantangannya ya. Nah, jadi rata-rata di sana unitnya itu punya meteran sendiri lah ya, jadi layaknya apartemen ya, meteran masing-masing gitu ya, terus jaringan-jaringan masing-masing, terus memenuhi syarat standar kebakaran. Berarti tangga 2 atau 1? Satu. 4 lantai masing-masing. Tapi posisinya di tengah. Oh, jadi jaraknya pendek-pendek ya, jadi bisa sharing ya. Terus AC ya masing-masing unit. AC split ya. Ya sebenarnya sih cukup enak ya sebenarnya punya co-living itu ya, asal tetangga-tetangganya kita saling kenal dan secara behavior juga cocok ya satu sama lain gitu. Terus di sana itu misalkan suatu saat ada penghuni yang mau pindah terus unitnya masih kosong, itu disewakan, itu apakah ada izin nggak gitu, diizinkan nggak? Nggak, jadi penghuni di sana itu harus keputusan bersama. Oke. Nggak bisa salah satu pihak untuk memindah tangankan ke pihak lain, itu nggak bisa. Beda sama konsep apartemen ya. Apartemen kan you beli ya lu suka-suka lu deh mau jadi apa lah. Tapi kalau di sini sekalipun mau disewakan, yang mau nyewa itu juga harus disetujui oleh yang lain gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau konsep ini awalnya sudah diterapkan di Kampung Akuarium kan. Oh iya, Kampung Akuarium kan mungkin memang karena dulunya bekas warga itu semua kan ya pindah ke sana. Kan? Jadi nggak bisa itu pemilik unit misalnya memindah tangankan ke pihak lain, kecuali waris ya. Kecuali sistemnya. Kalau waris kan keluarga sendiri. Tapi sebenarnya yang diwariskan itu adalah keanggotaan di koperasinya kan, gitu. Dan itu terikat gitu, maksudnya kepemilikan unit dengan keanggotaan di koperasinya itu adalah satu paket. Nggak bisa kalau bukan anggota koperasi bisa punya rumah di sana. Gitu. Itu jadi mekanisme yang mungkin berbeda dari misalnya kita ada nih co-housing yang lain gitu, yang cukup terkenal lah gitu. Jadinya kayak kos-kosan aja. Oh, oke. Dan antar penghuni juga jadinya tidak kenal, tidak ada kontrol sosial nih. Jadi sebenarnya bangunannya mirip apartemen pada umumnya lah, tapi secara sosial ada kesepakatan yang dibangun lah ya. Iya, yang membangun. Iya, jadinya ini bedanya antara komunitas sama individual base ownership. Betul. Jadi istilahnya misalkan, gue udah nggak bisa lagi tinggal di situ deh, misalkan terus gue mau pindah gitu, terus gue sewain aja deh. Nah itu nggak bisa semerta-merta begitu ya. Jadi ada hak pribadi yang berkurang, tapi juga ya pada saat yang sama kewajiban sosialnya yang menambah. Ya. Jadi ada hal yang dikatakanlah ini harus menjadi keputusan bersama, bukan keputusan individual. Betul. Gitu. Dan ini mungkin jalan tengah gitu antara saya sendiri tinggal di Kalibata City, gitu kan, apartemen basisnya sewa, gitu, dan ada pemiliknya, gitu kan, ada landlordnya, ada penyewa. Nah, ini kan yang umumnya seperti inilah. Ya, tapi bisnis kan modelnya. Saya nggak ada urusan tuh sama tetangga saya. Mau tetangga saya isinya imigran gelap, mau bandar narkoba, ya urusan masing-masing, gitu. Akrobat masing-masing. Begitu masuk pintu kamar udah selesai urusan. Paling ketika ketemu di lift, oke, kita berbagi ruang yang sama, tapi selebihnya nggak ada. Terus bayar IPL, bayar itu pun masing-masing individu. Ya. Urusan kita sama pengelola gedung, gitu kan. Jadi itu akan melahirkan relasi sosial yang sangat berbeda, gitu, dibandingkan pendekatan yang dipakai di desain rumah flat ini. Jadi rumah flat ini sebenarnya memang paling enak kalau antar penghuni itu saling kenal ya, otomatis juga mungkin saling bagi tugas juga untuk kepengurusannya berarti gitu ya. Gitu. Jadi ini tanggung jawab bersama gitu loh pengelolanya. Dan sebenarnya rumah
yang kayak gini itu harusnya jadi salah satu opsi, bukan kewajiban gitu, tapi memang ini opsi buat yang memang kalian punya geng, geng yang teman-teman dekat atau keluarga, atau keluarga betul. Jadi orang tua kan kadang numpang di rumah mertua atau numpang di rumah orang tua itu nggak enak. Tapi mau kan dekat tapi pengen pisah gitu. Tapi dengan desain ini kan masing-masing punya akses sendiri. Yes. Jadi nggak numpang. Gitu. Tapi dekat. Satu sistem. Gitu. Masih saling kenal, tapi masing-masing punya akses sendiri. Gitu. Ada tanggung jawab bersama, tapi sebagian besar tanggung jawabnya personal. Ya kebersihan rumah udah urusan masing-masing. Gitu. Tapi kalau ada kerusakan atap atau ada pohon tumbang di halaman, tanggung jawab bersama. Gitu. Oleh sebab itu ada koperasinya ya, mungkin budget segala macam diambil dari sana ya. Mungkin buat para orang tua yang, aduh nggak pengen anak-anaknya jauh gitu, ya udah dibikinin konsep rumah seperti ini, masing-masing punya urusan, tapi juga nggak jauh, ya enggak. Gitu. Itu kayaknya teman-teman di Rujak terbuka tuh buat kalau ada yang tertarik bisa bikin ini lagi ya, co-living seperti itu ya. Ya sebenarnya menarik sih, di tengah-tengah setengah matinya orang cari rumah di Jakarta dengan harga yang tanda kutip ya, biasanya ya angka yang dicapai di unit apartemen yang seperti itulah gitu ya kan, bisa dapat di Menteng. Itu kan kalau kemarin saya cek di berita kan harganya kadang-kadang kurang lebih kayak harga apartemen pada umumnya. Tapi sebenarnya enggak. Tapi di Menteng nih masalahnya. Tapi sebenarnya nggak harus itu tuh nggak harus dibangun di lahan yang mahal aja sih, menurutku ya. Ya bisa di manapun, tapi kan ini kebetulan contohnya di tempat di Menteng dan amat sangat dekat dengan ya interchange ya, semua dekat-dekat Stasiun Sudirman itu kan semua moda bertukar di situ tuh ya kan, semua kereta bandara pun di situ gitu. Ada teman arsitek yang menginisiasi mirip kayak gini, jadi dia ngumpulin orang buat beli tanah lalu bikin rumah. Iya. Dibagi-bagi rumahnya. Siapa namanya? Aku lupa. Siapa? Aduh teman arsitek, pokoknya nanti infoin. Gue juga lupa. Pokoknya ngumpulin ya, developer mini lah ya. Iya developer mini lah. Itu juga mungkin sebuah upaya yang menarik. Nah, yang sebenarnya kepikir gitu, harusnya dipush lebih jauh lagi untuk nggak jadi berbasis landed houses, tapi emang bikin unit yang vertikal. Kayaknya di kawasan Bintaro, BSD gitu itu bisa udah mulai banyak kayak gini. Dan tanahnya juga masih lebih terjangkau ya sebenarnya. Otomatis kan nanti kan harga unitnya pun juga ikut bisa lebih ekonomis lah misalnya. Iya, dan lebih menarik sih. Apalagi buat beberapa orang yang misalnya saya sendiri punya karakter yang di antara itu gitu, individual tapi juga pengen komunal gitu, jadinya ya ada waktunya lu perkomunal dan ada nggak suka kalau terlalu komunal, kayak tinggal di kampung kota misalnya itu kayaknya aku nggak cocok deh, karena persentase ruang privatnya jadi kecil. Iya, semua urusan kok kayaknya dibagi gitu. Iya. Tapi kalau di apartemen kok kayaknya rasanya kosong gitu. Jadi setengah penjara juga. Oh nanti nggak ketahuan. Iya, kan ada kejadian tuh, udah berpuluh-puluh tahun udah jauh orang tuh. Nah kalau di tempat tinggal komunal antara temen itu mungkin bisa saling jaga kan. Iya. Tapi udah urusan masing-masing. Jadi disinilah secara nggak langsung peran arsitek atau desainer itu dalam membentuk rangka-rangka sosial bahasanya gitu ya. Iya. Untuk menciptakan ruang-ruang yang istilahnya mampu menciptakan space individual sekaligus berpeluang terbuka untuk yang komunal juga gitu. Karena pas kita bikin denah, tapak dan potongan nih, tapi terutama denah, sebenarnya kan yang kita imajinasikan tuh ruangnya. Betul. Belum gue belum mikirin finishing dindingnya, finishing plafonnya, finishing lantainya, bukan gitu, tapi gimana nih relasinya kan? Oh kalau di sini dia punya ruang yang privat, dia nggak ngegangguin tetangganya, nggak keganggu gitu kan. Tapi di koridor, oh nanti jelas nih tanggung jawabnya bersama. Koridornya harus ada jendela, maka yang buka tutup jendela itu nanti kayaknya harus persetujuan gitu loh. Tugas bagi tugasnya. Jadi kayak berarti kalau seminimal mungkin di area koridor itu
tidak banyak hal yang harus diberesin kan akan baik. Betul. Tanggung jawab bersamanya menjadi tidak merepotkan. Ya, larinya ke desain tuh. Iya, karena lebih sulit mengatur yang tanggung jawab bersama daripada tanggung jawab individu. Jadi koridornya simple aja, clear, nggak ada banyak hal yang harus diurusin, diperbaiki gitu loh. Ya, apakah nyala matiin lampu daripada pakai jadi tugasnya orang, mending kita pakai timer misalnya, bisa. Atau jendela misalkan daripada dibuka tutup, mungkin dia terbuka terus tapi ada celah udaranya atau sedikit. Statis, dalam pengertian jangan-jangan penghawaannya bukan yang harus buka tutup, tapi memang ada bukaan tapi dalam level yang wajar, kayak oven gitu-gitu. Kayak oven, misalnya, atau lubang angin, atau pakai roster gitu. Jadi bukan selain less maintenance juga less memberikan tugas ya kan kepada Iya, pengguna. karena itu saya nggak jadi konflik. Walaupun di sisi lain kewajiban-kewajiban bersama itu juga mendorong kohesi sosial. Betul. Kalau nggak ada yang diurusin, jangan-jangan mereka masuk ngobrol, kamar masing-masing. Iya. Jadi ini juga bukan sesuatu yang absolut. Iya. Tapi minimal pas lagi desain, kayaknya kita bisa bayangin deh. Bisa ngebayangin hal-hal tadi. Terutama penempatan kayak tangga, lift gitu kan, itu kan dipakai bareng gitu. Maka artinya dia harus di lokasi yang tepat dan mungkin harus didesain duluan sebelum mikirin layout dapur, sebelum mikirin layout kamar tidur masing-masing gitu. Itu sistem yang kita bikin tuh sistem. Iya. Nah itu yang kadang luput gitu. Arsitek bisa jadi terlalu mikirin detailnya, tapi si sistemnya ini yang terlewat. Nah di proyek ini masih banyak plus minus lah. Maksudnya saya sendiri pengalaman buat mendesain rumah komunal yang atau di sini sebutnya rumah flat gitu, itu juga hal baru. Kalau sebelumnya itu di Kampung Akuarium itu mengadvokasi warga kampung yang punya karakteristik khas gitu ya. Di sini kelas menengah yang mungkin beda gitu kebutuhannya. Ya, cara pikirnya pun beda. Cara pikirnya beda, concernnya beda. Rewelnya beda gitu. Ya, lebih pokoknya harus begini ya. Beda lah intinya. Iya, jadi kadang ini masih banyak yang meleset nih. Ya. Jadi masih ada hal-hal yang percobaan pertama lah gitu katakanlah. Ya, tapi acceptable kan sebenarnya so far. Itu ditanya sama pemiliknya. Ada keluhan lah, tentu ada keluhan. Pasti mestinya ada, pas sudah jadi mestinya ini nggak gini. Ya. Mestinya harusnya bisa begini. Tapi bukannya desain memang proses yang seperti itu kan? Nggak ada yang langsung absolut. Nah, di sisi lain sebenarnya ini dua sisi ya. Di sisi lain ketika kita udah berjarak sama karya yang kita buat, lalu menemukan ada kelemahan-kelemahan, di sisi lain sedih gitu karena kayak kok gue bikin kesalahan gitu ya. Tapi di sisi lain juga artinya kan kita udah membaik karena kita udah tahu ada kesalahan itu. Ya, berproses. Kayak kita ngelihat pas zaman kuliah ngelihat studio awal, pas kita udah di studio akhir. Itu kan artinya pas di studio akhir kita udah lebih bagus nih gitu. Harusnya ya. Betul. Jadi itu kayaknya nggak terelakkan, cuma nge-hire arsitek yang lebih berpengalaman. Mungkin di situ bedanya gitu. Kalau yang baru lagi ya pasti semua ada tukernya. Mau lagi kesalahan yang sama lagi. Ya, bahkan mungkin lebih banyak gitu kan. Gitu. Jadi itu sebabnya arsitek yang tua biasanya lebih mahal. Lebih mahal ya. Gitu. Itu ya udah masuk akal lah. Jadi kalau nge-hire-nya arsitek yang tua lebih bagus misalnya. Ini didengar iya. Tapi kan budgetnya gede. Nah, penutup nih dari Pak Andes nih. Gimana nih? Apa yang kira-kira bisa meripit project ini misalnya ya? Apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengulang tipologi project seperti ini di masa depan atau di lahan yang lain gitu ya, terutama di daerah-daerah yang dekat dengan TOD seperti itu ya. Apa yang kira-kira Pak Andes bisa visikan gitu, apakah mengusulkan pada government atau misalkan lebih menghimbau kepada masyarakat atau seperti apa ya kira-kira. Nah ini cukup baik ya sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau dari sudut pandang arsitek gitu ya, kita bisa saja mencoba menawarkan ide ini ke klien ketika proyek itu datang, terutama untuk klien yang mungkin
concern sama beberapa isu budget misalnya gitu. Karena dengan sistem seperti ini kan ada plus minusnya ya, tapi tentu plus ini bagi sebagian besar orang mungkin berdampak cukup signifikan karena beban untuk pembangunan, beban untuk maintenance itu dibagi gitu, jadi nggak ditanggung oleh satu pihak saja. Dan benefitnya juga kerasa gitu ketika kamu punya tanah yang strategis, dirasakannya oleh lebih banyak orang. Bagi arsitek ini juga tantangan desain yang lebih menarik daripada mendesain rumah single family housing, karena otomatis sebenarnya klien kita jadi banyak di satu project, lebih menantang gitu. Kita alih-alih melayani satu klien, kadang kita melayani beberapa klien pada saat yang sama dan mendorong mereka untuk membuat sebuah keputusan gitu bersama. Nah, dari pengalamanku baik itu di kampung kota maupun di proyek rumah flat ini, desain itu tidak sebatas sebuah kemewahan, tapi desain itu juga jadi alat untuk mengikat komunitas atau beberapa individu dalam menciptakan ruang hunian yang lebih bermanfaat bagi mereka. Jadi dengan adanya desain, mereka itu bisa bersepakat, mereka bisa menentukan desain yang mungkin bukan yang terbaik bagi individu, tapi terbaik bagi kepentingan bersama. Nah, ini mungkin pelajaran yang berharga yang akan membuat ruang hunian di kota menjadi lebih sehat, karena orang tidak menjadi sangat egois gitu. Ketika ruang tinggalnya saja mereka belajar untuk menentukan keputusan bersama dan ada kompromi, ada negosiasi, lalu menerima hasilnya sebagai konsekuensi dari keputusan bersama, aku yakin kotanya akan menjadi lebih baik gitu. Ketika kota itu terdiri dari unit-unit hunian yang berbasis komunitas seperti ini. Gitu. Bagi arsitek, desainnya juga akan menjadi lebih kaya gitu, karena nggak lagi hanya memenuhi ego owner, karena ini bersama. Selama ini kita melihat desain yang aneh-aneh, aku curiganya itu karena sepenuhnya ego owner. Arsitek melayani ego aja gitu. Ego ownernya mau pakai marble, mau pakai tiang Romawi, mau apa gitu, semua diikutin, akhirnya kotanya jadi gado-gado, dipenuhi oleh teriakan ego-ego masing-masing owner kan gitu. Jadinya tidak nyambung. Semua komponen kota berusaha. Iya, begitu kita lihat secara keseluruhan, kita zoom out, kotanya aneh. Di satu sisi ada rumah yang bentuknya mewah sekali, begitu di sebelahnya gubuk gitu. Jadi kayak nggak ada respon ya. That's why kenapa Eropa bisa bagus kotanya ya, karena itu kan. Dia kan bisa jajaran flat semua. Yang beda warnanya doang. Iya, misalnya kan. Iya, tapi ya di Asia atau mungkin ada kawasan Jepang, tapi itu juga karakter ya. Tapi Jepang juga beda-beda ya. Beda, tapi punya ada red line-nya ya. Tunduk pada satu guideline sama. Gitu loh. Tapi kan orang Jepang karakternya memang tidak boleh showing off kan. Mereka harus ngeblend gitu. Nah, aku nggak tahu Jakarta seperti apa, tapi ini kayaknya lebih menarik dibandingkan sekarang ini yang benar-benar desain itu hitungannya per coupling. Iya. Terus tiap coupling bisa beda-beda. Ya, pasti beda-beda. Iya, jangan kan desain, orang ganti pagar aja tiap rumah beda-beda. Ya, jadi beda-bedanya juga individual base, bukan yang beda community base, karena community base decision making itu akan menghasilkan desain yang lebih responsif, lebih selaras juga, lebih menanggapi gitu loh, lebih meredam ego gitu, tapi
juga fokus ke fungsi, fokus ke hal-hal lain yang mungkin lebih menarik. Sebenarnya kalau ini dilanjutin lagi seru sih. Ada topik-topik menarik untuk the next podcast sih sebenarnya. Ini sebenarnya kelihatan di perumahan-perumahan lama yang pada ganti-ganti pagar masing-masing ya kan. Nah, ini pagarnya ada yang ala tempat. Sebelahnya minimalis cuma pakai kawat ayam ya kan. Sebelahnya lagi masih pagar original dari developer. Atau juga sama kayak beberapa di ruko-ruko lama gitu, masing-masing ruko memewahkan rukonya masing-masing, otomatis teras depannya buat orang jalan itu naik turun tuh. Tapi saya ngalamin tuh, jalan susah banget naik tuh, pindah ruko naik tuh turun lagi. Di sisi lain, coba lihat kecenderungan developer deh, itu rumah sama semua. Nah itu kan anonim. Mungkin kan karena dalam sudut pandang developer kan dia jualan, itu kan mungkin sudut pandang lain. Tapi kalau misalkan dalam sudut pandang yang lebih kecil kayak rumah komunal mungkin bisa seperti lebih bervariasi, mungkin seperti itu. Yang bikin satu perumahan itu di sini sama semua kan karena keputusan desainnya hanya di developer, bukan di owner gitu. Karena ownernya baru belakangan karena dia beli. Tapi kan kalau developernya mulai mikirin, kecuali lu jualan tanah doang deh. Iya. Udah, nggak habis-habis. Oke, kan. Dah.